Hai semuanya, perkenalkan saya Nadia. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang. Dengan adanya video yang saya buat hari ini, saya ingin menyelesaikan tugas dari dosen tercinta saya, mata kuliah pengantar pendidikan. Yuk, kita simak. Oke, materinya kali ini adalah gimana kalau kita menjadi Menteri Pendidikan. Pernahkah kalian membayangkan kalau kalian menjadi Menteri Pendidikan, apa aja sih yang akan kalian lakukan? Hari ini aku ingin berbagi pemikiranku tentang mimpi dan visi jika aku diberi kesempatan untuk menjadi Menteri Pendidikan. Yuk, kita simak. Oke, sebelum kita bicara tentang solusi, kita harus sadar dulu nih bahwa pendidikan di Indonesia masih dihadapkan pada beberapa tantangan besar. Yang pertama, kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Di kota, kita bisa dengan mudah menemukan sekolah dengan fasilitas modern. Tapi di daerah terpencil, bahkan buku pelajaran pun kadang sulit untuk didapatkan. Dan yang kedua, masih banyak anak yang putus sekolah, baik karena faktor ekonomi, jarak, dan keterbatasan akses teknologi. Dan yang ketiga, metode pengajaran kita masih terlalu fokus pada hafalan dan nilai ujian, bukan pada pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreativitas. Kalau aku menjadi Menteri Pendidikan, ada beberapa hal penting yang akan aku lakukan. Yang pertama, pendidikan yang merata dan inklusif. Setiap anak Indonesia, dimanapun mereka berada, harus mendapatkan hak pendidikan yang sama, pemerataan fasilitas, tenaga pengajar, dan teknologi adalah kunci utama. Yang kedua, kurikulum berbasis keterampilan hidup. Kita perlu kurikulum yang lebih relevan dengan dunia nyata. Bayangkan, jika siswa belajar keterampilan seperti berpikir kritis, komunikasi yang efektif, kewirausahaan, dan literasi digital sejak dini. 3. Guru sebagai agen perubahan. Guru bukan sekedar pengajar, tapi juga inspirator. Kita perlu memastikan guru mendapatkan pelatihan berkala dan fasilitas yang mendukung tugas mereka. 4. Teknologi untuk semua sekolah. Pendidikan berbasis teknologi harus merata. Sekolah harus dilengkapi dengan akses internet dan platform pembelajaran digital yang mudah diakses oleh siswa dan guru. Pendidikan bukan hanya sekedar soal sekolah, tapi bagaimana kita mempersiapkan generasi yang siap menghadapi masa depan. Sebagai refleksi, aku terinspirasi nih sama sosok Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia. Filosofi beliau berbunyi, Ingarsa sung tulada, di depan memberi teladan, ing madya mangun karsa, di tengah membangun semangat, tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan, adalah panduan berharga bagi setiap pemimpin di dunia pendidikan. Jika aku menjadi Menteri Pendidikan, aku ingin menghidupkan kembali semangat Ki Hajar Dewantara dalam memimpin dengan teladan, membangun semangat di tengah, dan mendorong dari belakang demi pendidikan yang lebih baik untuk kita semua. Dan tokoh inspirasi yang kedua adalah Dewi Sartika. Siapa sih beliau? Dewi Sartika adalah pelopor pendidikan bagi perempuan di Indonesia. Dewi Sartika lahir 4 Desember 1884 di Bandung. Ia mendapatkan pendidikan di SC Classes School. Ia mengajar anak perempuan membaca, menulis, dan berhitung untuk mendorong kecerdasan dan kemandirian. Disarankan oleh Inspektur Pendidikan Bandung, ia bertemu Bupati Bandung Raden Marta Negara. Bercita-cita mendirikan sekolah khusus perempuan Bumi Putra.
Sekolah Istri didirikan di Pendopo, Kabupaten Bandung. Lalu dipindahkan ke Jalan Ciguriang 905. Sekarang namanya berubah menjadi tempat Yayasan Dewi Sartika. Presiden Priangan Waisopin membentuk keutamaan istri pada 5 November 1910 untuk mendukung sekolah istri yang bertransformasi menjadi sekolah keutamaan istri dan berkembang di beberapa daerah. Pada 1929 menjadi sekolah Dewi Sartika dan saat pendudukan Jepang berubah menjadi sekolah rakyat. Dewi Sartika menjadi tokoh perintis pendidikan bagi kaum perempuan dan ditetapkan sebagai pahlawan nasional dari Jawa Barat oleh pemerintah Indonesia tahun 1966. Ia mendirikan sekolah istri di Bandung, sekolah pertama yang khusus diperuntukkan bagi kaum perempuan agar mereka bisa membaca, menulis, dan memiliki keterampilan hidup. Dan jika aku menjadi Menteri Pendidikan, aku ingin meneladani semangat Dewi Sartika dalam memperjuangkan pendidikan inklusif bagi semua, tanpa memandang gender atau latar belakang. Karena setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Pendidikan adalah fondasi sebuah bangsa. Jika aku menjadi Menteri Pendidikan, aku ingin memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Namun, perubahan ini bukan hanya tanggung jawab seorang Menteri Pendidikan, melainkan tanggung jawab kita semua. Yuk, kita bersama-sama bergerak untuk pendidikan Indonesia yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.